Ini cepat ya. Ini, wih, sudah 12.40. Panovan sudah ini kah? Belum toh? Belum, Bapak. Oh iya. Bilang Panovan, ini matematika, jadi memang berkaitan dengan sejarah juga. Karena sejarah juga membangun logika kan. Nah, tapi saya coba jelaskan cepat, adik-adik coba membaca ya, menyimak. Yang tadi, adik-adik sudah belajar, seharusnya ini duluan ya. Supaya adik-adik lebih paham bahwa memang benar ekonomi itu harus dipakai. Ya, bukan matematika itu dipakai. Ya. Nah, saya punya referensi ini ya. Itu nanti ada di download. Nah, di sini ya agak beda sedikit ya. Nah, sebenarnya begini, ada coba adik-adik renungkan, kalau kita ketemu, saya ingin jawaban dari adik-adik. Bahwa ada hal seperti ini. Tidak semua yang dapat dihitung itu diperhitungkan gitu. Tapi tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Ya. Nah, ini suatu persoalan yang dalam matematika bahwa itu perlu dijawab. Pertanyaan itu perlu dijawab. Dan cara jawabnya bukan cara prosedur. Ya. Ada banyak hal, macam tadi kita berbicara tentang tak terhingga. Banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan deduktif. Misalnya contoh begini, kalau ada persoalan tanah, kadang kita tidak bisa persoalkan dengan persoalan birokratis. Ya. Kita tidak bisa selesaikan dengan teknokratis. Akhirnya pakai kekeluargaan. Nah, itu soal berpikir, ya. Bukan persoalan metodologi. Ini persoalan, ada bisa bedakan ya. Jadi kalau macam misalnya begini, oh ada persoalan hak wilayah, oh pakai metode itu salah. Jangan sampai kita salah nalar tadi. Ya. Ini soal berpikir, bukan soal metodologi. Metodologi beda lagi. Contoh seperti ini, tidak semua yang dapat dihitung itu diperhitungkan. Iya kan? 1+1 bisa dihitung 2. Tapi kalau dalam persamaan saya tidak perlu bawa 1 itu, saya mau bawa yang 2. Iya kan? Misalnya semua hal keuntungan saya bisa hitung, tapi saya cuma mau kalkulasi dari keuntungan ini yang saya perhitungkan. Itu pikiran. Sehingga tidak semua yang dihitung diperhitungkan. Misalnya saya kalkulasi, oh saya punya lawan ini 2 orang berkelahi. Ya, yang saya hitung cuma 1 orang, yang 1 ini saya tidak hitung dia. Terus kalau saya berpikir sederhananya begitu. Jadi semua hal dihitung, itu tidak perlu diperhitungkan juga. Nah, itu tentang berpikir. Nah, pikiran itu harus dipertentangkan. Ya. Macam tadi kita sudah jawab. Tidak semua yang dapat dihitung, diperhitungkan. Ini ada hal lain yang pertentangkan kita lagi balik. Tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Itulah berpikir. Adik-adik bisa paham yang saya ulang ya. Tidak semua yang dapat dihitung itu diperhitungkan. Itu kita berpikir. Iya kan? Kita berpikir, ini bukan soal metodologi, bukan. Bukan soal ekonomi, bukan. Ini soal berpikir kita individu masing-masing, terlepas dari siapapun. Tapi waktu kita berpikir tentang tidak semua yang dapat dihitung, tidak perlu diperhitungkan, itu harus ada yang bantah. Pikiran kita harus ada. Kalau kita hanya pikir sendiri, itu berarti bukan pikiran. Ya. Pikiran itu harus dipertentangkan. Nah, sehingga dibalik, tidak semua juga yang diperhitungkan dapat dihitung. Misalnya, contoh adik Frankie, dia berpikir tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan. Nah, saya bantah dia. Frankie, berarti sama juga kan? Tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Lahirlah suatu proses baru. Nah, dari 2 ini belum ada. Istilahnya mungkin zaman dulu, belum ada matematika, belum ada lain-lain. Kita belum mengenal 1. Mungkin Athena itu yang disebut Greece. Ya. Kalau cari di Google itu kan, Google Map disebut Greece. Ya. Apa Yunani itu mungkin simbol 1 itu. Tapi mungkin karena proses ini ya, bahwa harus ada orang yang pertentangkan pikiran.
Ini kalau kita tarik ya ontologis, bagaimana kelahiran Yesus sampai banyak, ya, sampai ke Muhammad, bisa lain-lain itu pikiran. Tapi kita batasi itu, ya, batasi hal itu. Karena itu ranah teologis. Di sini adalah adik-adik bagaimana berpikir, yang penting adik tahu bahwa pikiranmu itu harus dipertentangkan. Itulah pokoknya intinya di situ. Pikiranmu harus dipertentangkan. Nah, matematika mengajarkan bahwa semua pikirannya orang harus dipertentangkan supaya dapat ilmu baru. Iya kan? Kalau kau cuma pikir sendiri itu bukan pikiran. Itu kau menghayal, mungkin mimpi. Ya. Bisa bedakan ya sekarang ya. Mana pikiran, mana bermimpi. Kalau belum ada gangguan dari orang lain, pikiran orang lain, misalnya Anda dikritis, itu gangguan. Gangguan untuk pikiran Anda. Itulah disebut pikiran. Ya. Jadi kalau hanya hijau ini yang Anda pikir, itu bukan pikiran. Tapi kalau ada yang warna apa istilahnya ini? Ini warna apa ya? Apa ini? Warna apa ini, Hanifah? Tulisan ini. Ada yang bisa jawab ini warna apa? Ketua kelas? Ada yang bisa jawab? Masih dengar suara? Masih terdengar, Bapak. Oke, ini apa ini? Warna apa ini? Ya, Bapak, warna merah. Saya lihat di sini pink, agak ketuaan. Ya, Bapak, Oke. warna pink. Kenapa kau lihat merah? Siapkan, Bapak. Oke. Jadi begitu ya. Intinya bahwa seperti itu. Ini bukan tentang matematika, bukan tentang ekonomi, tapi tentang berpikir. Jadi ada dapat bahwa kalau kita hanya pikir, tapi tidak ada yang ganggu kita pemikiran orang lain, itu kita bermimpi aja, mengawang-awang aja. Oh, saya pikir nanti saya S2 di sini, saya S2. Itu bukan pikiran, itu mimpi. Mimpi aja. Tapi ada yang ganggu kok, gitu. Aku tidak usah kuliah. Kau mendingan kerja. Aku tidak usah kuliah, aku mendingan kerja. Itu baru disebut pikiran. Jadi waktu kau berpikir sama kuliah daripada kerja, itu bukan pikiran. Tapi waktu ada yang ganggu kau lebih baik kuliah daripada kerja. Atau sebaliknya, kau lebih baik kerja daripada kuliah. Itulah baru disebut pikiran. Karena dipertentangkan. Akhirnya ada kompromi, akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa saya harus kuliah. Nah, bukti kesimpulan saya harus kuliah itulah kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam matematika itu disebut pengetahuan baru. Ya. Iya kan, pengetahuan baru. Jadi, kalau hanya kau pikir sendiri itu tidak memunculkan pengetahuan baru. Misalnya, saya berpikir saya mau kuliah di Uncen, terus saya putuskan sendiri saya kuliah di Uncen. Jadi, kuliah di Uncen itu bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan itu. Karena tidak dipertentangkan. Tapi waktu kau mengambil kesimpulan, saya akan kuliah di Uncen, mungkin di kampung sana karena, oh iya betul, kau harus kuliah di Uncen. Terus mungkin dari tokoh agama, oh iya betul, kau harus kuliah di Uncen. Kau kakak. Akhirnya kesimpulan itu, karena kau pikiran dipertentangkan, akhirnya dari beberapa orang yang berpikir itu, menghasilkan suatu kesimpulan, kau kuliah di Uncen. Nah, kuliah di Uncen itu disebut pengetahuan baru. Itu tentang berpikir. Nah, masuk dalam matematika dia mengajarkan bagaimana kita berpikir untuk menghasilkan pengetahuan baru. Contoh ya, kita tadi belajar limit. Limit itu pengetahuan baru yang membedakan matematika murni dengan kalkulus. Ya kan? Itu limit bagian dari kalkulus. Sehingga dia membedakan matematika murni. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Cepat saja. Ketua kelas, kalau sudah ada info dari Pak Dr. Novan, kita langsung berhenti. Biar kalian lanjut kuliah ya. Sudah ada info kah? Ketua kelas?
Belum dibalas Bapak. Oke, nanti kalau macam walaupun kakak sambil ini ngajar, kalau misalnya ada info dari Pak Novan, langsung maksudnya langsung potong pembicaraannya kakak saja, ya, biar kalian bisa lanjut kuliah ya. Siap Bapak. Oke. Nah, di sini ada hakikatnya, ada hakikat. Jadi bahwa adik-adik tahu bahwa bahwa apa filsafat itu kan kebijaksanaan ya kan, sederhana ini. Sofia, ini kebijaksanaan, ya, cinta. Nah, pengetahuan itu mencari kebijaksanaan itu. Dengan kata lain, kalau kita bijak, maka kita berpengetahuan. Ya, itu secara epistemologi. Tapi ingat baik-baik dengan kakak punya taksonomi belum? Bahwa kalau adik-adik hanya pengetahuan, adik-adik belum bisa melahirkan suatu pemikiran dan untuk dipertentangkan tadi ya, pikiran tadi. Adik-adik harus dibekali. Misalnya begini, kau mau pintar misalnya olahraga renang, pasti latihan, ya kan diajarin ini, ada suplemennya. Sama, bagaimana Anda berpikir dengan baik, ada suplemennya. Suplemen yang paling dasar adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan secara sederhana tadi ya. Oh, ternyata tadi Frankie jawab, itu pengetahuan. Karena Frankie hanya mengulang apa yang kakak bilang. Kalau Frankie paham, berarti dipertentangkan itu. Pemahamannya Frankie bilang, kakak kok salah. Ya, ayo kita buktikan. Diskusi. Nah, itu berarti Frankie paham. Atau teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya, terlepas dari teori, saya tidak bilang aku belajar filsafat, pengertian dan lain-lain ya. Adik-adik belajar sendiri atau dengan dosen lain. Namun di sini saya langsung ke ilmu pengetahuan itu jadi begini ya. Belum tentu filsafat itu sama dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan belum tentu filsafat. Tapi filsafat itu sudah pasti ilmu pengetahuan. Ingat ya, kalau menurut hemat saya, bisa orang lain mungkin bisa pikiran lain. Jadi kalau pikiran saya, ilmu pengetahuan itu belum tentu filsafat. Tapi filsafat pasti ilmu pengetahuan. Karena filsafat mengajarkan kita bagaimana bijaksana itu, menemukan bijaksana ya. Kita ini kan sama saja kan. Kalau teologis saya bilang begini, hal yang paling bijak adalah mati. Bagaimana kehidupan setelah kematian, itu teologis. Tapi matematika mengajarkan kita tentang rasional. Kita tidak berfilsafat secara, kalau kita ke teologis, orang akan berpikir bagaimana kehidupan setelah mati. Tapi matematika tidak batasi kita, bukan kebenaran yang kita cari di situ. Tapi kebenaran rasional yang kita bisa dapat napas per napas. Itu matematika di situ. Ya. Sehingga dibenarkan bahwa kalau ilmu pengetahuan belum tentu filsafat. Tapi filsafat itu sudah pasti ilmu pengetahuan. Karena filsafat menerangkan cara berpikir tentang mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran itu bijak. Dengan kata lain tadi, Sofia, cinta. Cinta terhadap kebijaksanaan. Seperti itu ya. Sederhananya bahwa memudahkan kehidupan ini. Nah, di sini disebut matematika sebagai ilmu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Matematika sebagai sains. Untuk memudahkan mengatasi persoalan dan lain-lain. Filsafat sebagai proses berpikir memperjelas makna kehadiran matematika. Jadi begini, banyak dalam kita sehari, banyak kita kehadiran kita dapat. Orang pergi, baik pergi dari kita, orang meninggalkan kita, seseorang yang kita cintai pergi, orang yang kita cintai meninggal, banyak yang kita dapat. Tapi kalau macam kadang kita tidak kuat memperjelas filsafat kita bahwa memang kita harus hadapi itu. Nah, sama kayak di sini, bahwa memperjelas makna kehadiran matematika. Karena kita harus paham berpikir bahwa memang kita tidak mampu. Kalau kita bawa dalam ekonomi, bahwa memang
kita harus berpikir orang ilmu ekonomi bahwa memang kita tidak mampu menyederhanakan persoalan manusia. Ingat loh, ilmu ekonomi ini kita berbicara manusia loh. Kita bukan bicara uang. Ya, ingat, bagaimana manusia menggunakan uang itu. Awas ya, jangan salah dibalik ya. Bahwa ekonomi itu memperjelas uang, enggak. Ekonomi itu kita berbicara tentang perilaku orang. Ya. Sehingga ada namanya antropologi ekonomi yang menjelaskan asal muasal manusia itu. Nah, tapi dalam persoalan ekonomi banyak hal yang tidak terdefinisi tadi yang di dalam fungsi limit. Sehingga apa? Kita yakin, kita berpikir dalam diri kita bahwa kita tidak mampu. Sehingga kita butuh bantuan ilmu lain. Itulah matematika datang bantu kita. Lain lagi dengan statistik. Nanti kalau di ekonometrik, biasanya diajar nanti adik-adik di semester atas, ada namanya ekonometrik. Ya. Ekonometrik itu gabungan dari matematika, ekonomi, statistik, dan teori. Disebut ekonometrik. Biasanya Pak Yundi, ya. Nanti Pak Yundi yang ngajar kalian. Pak Dr. Yundi Hafiz Sianda, ya. Nah, kalian bisa bercerita banyak dengan beliau. Bagaimana hal yang tidak terdefinisi ini kita dibantu oleh matematika. Nah, sampai di situ bahwa memperjelas bahwa matematika itu ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada mempertegas pertanyaan dan jawaban. Seperti tadi, apakah semua hal yang dia dapat dihitung itu bisa diperhitungkan? Filsafat matematika merenung dan menjelaskan sifat matematika, ya. Ada yang menjelaskan itu, ya. Merenung dan menjelaskan. Kalau dia hanya merenung saja dan menjelaskan itu karena ada pertentangan di situ. Kayak tadi, ya. Apakah filsafat merupakan jalan atau upaya kita berpikir kedudukan matematika? Nah, Prabowo ini bukan Pak Prabowo, ya. 2009, filsafat tidak menambah atau mengurangi. Itu yang tadi saya bilang. Jika matematika disebut ilmu pengetahuan, belum tentu ilmu pengetahuan itu filsafat. Tapi filsafat itu sudah pasti ilmu pengetahuan. Otomatis matematika adalah bagian dari filsafat. Tapi filsafat tidak mengurangi atau menambah apa teorema dalam matematika. Macam tadi, contoh ya, yang tadi, limit. Filsafat tidak bilang begini, kalau memang substitusi sudah tidak bisa diselesaikan, ya sudah. Kalau orang Jawa bilang, kok legowo, kok tidak usah paksa diri lagi untuk pakai faktor atau ke hospital tadi. Enggak seperti itu, filsafat tidak seperti itu. Itu bukan pekerjaan filsafat sih. Untuk membatasi atau mengurangi, enggak. Itu bukan filsafat. Sehingga tadi, ya, filsafat sudah pasti ilmu pengetahuan. Dan itu mungkin matematika juga. Ya. Tapi ilmu pengetahuan belum tentu filsafat. Ya. Dan karena filsafat itu cara berpikir. Ya. Tapi ingat ya, berpikir ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Banyak hal. Oke, sampai di situ ya. Nah, ini ada beberapa hal ya, epistemologi, ontologi ya. Tadi epistemologi, apakah matematika, apakah saya belajar ekonomi ini bisa membenarkan sesuatu? Ingat ya, saya kadang tidak setuju kalau adik-adik kuliah hanya untuk kerja. Oh, saya kuliah habis itu kerja. Enggak. Ada tulisan dari luar negeri dia bilang begini, saya kuliah itu adalah pariwisata. Saya wisata. Karena saya ketemu orang banyak, berbeda-beda. Saya jadi nyaman. Jadi anggap bahwa bersekolah itu adalah wisata. Seperti itu ya. Tapi kita kan kuliah itu untuk mendapatkan uang. Itu masalah berpikir juga. Apakah benar memang dalam pikirnya begitu? Orang yang kuliah, selesai kuliah harus kerja dan mendapatkan uang. Apakah begitukah? Itu adik-adik yang bisa berpikir yang lain. Nah, di sini banyak hal ya, membenarkan filsafat, matematika, refleksi peran, dan lain-lain. Tanpa mengubah ya. Ingat bahwa filsafat matematika, filsafat tidak mengubah matematika.
1 tambah 1 adalah kebenaran mutlak. Tapi hati-hati. Kebenaran mutlak itu hati-hati. Ada kebenaran mutlak dari kitab suci. Macam saya akan berfilsafat bahwa kebenaran mutlak adalah Alkitab. Bagi yang Muslim dia akan bilang kebenaran mutlak adalah dari Al-Quran atau dan lain. Ini masing-masing orang. Tapi matematika dia bilang itu kebenaran mutlak. 1 tambah 1 adalah kebenaran mutlak. Karena jadi begini, ada ungkapan begini. Jika sesuatu ungkapan dia bisa bertahan dalam dimensi waktu dan ruang, dia adalah kebenaran. Contoh agama. Agama bisa bertahan sampai hari ini, itu berarti kebenaran. Secara berpikir ya. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2, dari dulu sampai sekarang, ya, itu adalah seperti itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Otomatis 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah kebenaran. Karena dia melewati waktu, dimensi, dan berbagai hal sampai tiba di hari ini. Dan dia masih dalam bentuk yang sama. Tapi ekonomi tidak. Ya. Benar tahun ini belum tentu benar tahun depan. Contoh, hari ini kita ekonomi sebelum pemekaran, kita ekonomi itu dipengaruhi sekali oleh Freeport dan itu Kabupaten Mimika. Benar. Kalau sebelum pemekaran. Iya kan? Tapi sekarang sudah mekar, Papua tinggal berapa? 7 kabupaten. Tidak benar lagi bahwa Mimika akan mempengaruhi Papua. Itu ekonomi ya. Tapi matematika tidak, dari dulu 1 tambah 1 ya tetap 2. Kalau ekonomi, enggak. Variabelnya bisa beda-beda. Variabel beda, otomatis koefisien beda. Dulu kalau Freeport masalah, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 Papua itu kan gejolak Freeport itu, politik Freeport, orang mogok dan lain-lain, bukan mogok, permintaan saham Papua itu, saham Freeport, akhirnya pertumbuhan ekonomi Papua 19% turun, negatif loh itu. Akhirnya negatif 19. Tapi kebenaran itu tidak akan terjadi lagi. Karena saat ini Mimika tidak menjadi bagian dari Papua. Sehingga ada kebenaran baru. Kita tinggal lihat kabupaten mana yang bisa berpengaruh terhadap perekonomian Papua. Kota Jayapura atau Merauke? Merauke lagi. Atau Kota Jayapura atau Kabupaten Jayapura? Ataukah Biak? Ataukah Waropen, Yapen? Seperti itu ya. Jadi kalau matematika konstan, absolut. Ya, konstan. Nah ini ya. Beda dengan matematika, sehingga hal yang dinamis itu di ekonomi itu, coba kita minta bantu di matematika yang pasti. Dengan keyakinan bahwa ada kebenaran mutlak dalam matematika. Kalau kebenarannya ekonomi relatif. Bedakan ya. Matematika adalah kebenaran mutlak ya. Menurut matematika ya. Jangan bawa ke dalam filsafat teologis. Tapi matematika itu kebenaran mutlak. Tapi kalau ekonomi relatif, ini bisa berubah. Ya. Nah ini ya, itu berapa hakikatnya. Nah yang berikutnya adalah definisi matematika. Ada beberapa orang, ya, kumpulan ide mengenai kuantitas. Nah ini berarti kita bisa ada kuantitas, berarti numerik ya, angka, berarti dia deduktif. Bentuk formal pengetahuan dengan sifat deduktif. Nah Whitehead ini dia sudah langsung tegas bahwa sifat deduktif, bukan akal murni dan pengalaman. Nah, ada istilah itu a priori, bahwa saya bisa berpikir tentang sesuatu yang tidak ada, dan saya bisa mengukurnya. Saya punya, itu hak masing-masing orang. Itu disebut pengalaman, karena mungkin pengalaman hidupnya. Tapi bayi yang 0 tahun tidak ada pengalaman. Dan mungkin bisa bukti, karena juga belum baca ya. Apakah bayi yang 0 bulan, ya berarti dia mungkin baru lahir, apakah dia sudah punya akal murni? Coba cari referensi, saya belum dapat referensi itu. Tapi kalau ada temuan ilmiah seperti itu, bagus. Apakah anak 0 tahun itu dia sudah memiliki akal murni? Akal ini kan pikiran, kalau hati yang murni pasti, karena dia belum mengenal
baik dan jahat kan. Dia cuma dosa turunan dari orang tuanya karena hubungan daging kan. Tapi akal murni dia sudah ada ke tidak? Apalagi pengalaman. Nah, gabungan akal murni dan pengalaman ini pada usia berapa baru punya? Jadi kita harus tahu. Nah, dan lain sebagainya. Ilmu konsisten. Nah, saya lebih tertarik dari Hibar bahwa matematika itu hanya berupaya bahwa mengukur konsistensi kita. Orang ini konsisten atau tidak. Makanya matematika itu harus diturunkan. Dulu kan kalau dalam SD apa itu kan ditanya apa, iya kan? Kalau masih ingat kan? Iya, iya, ditanya pertanyaan terus diketahui apa, terus penyelesaian apa. Itulah Hibbert bahwa apa ilmu konsisten, kita konsisten kita tidak, walaupun ceritanya panjang kita konsisten menyelesaikan itu. Nah itu ya. Nah, dan berikutnya ini masih kedengaran adik-adik atau sepu suara agak putus-putus? 5 menit lagi. Masih kedengaran? Adik-adik, kalau sudah tidak dengar. Masih Bapak. Masih ya? Saya kedengaran Bapak. Oke, baik. Iya, kakak tahu mesti kakak puja ringan kadang-kadang jadi. Teman-teman yang lain masih dengar toh? Ya. Masih Bapak. Oke, baik. Nah, di sini ya. Nah, ini adik-adik bisa baca. Adik-adik bisa baca. Namun di sini bahwa yang dipertegas, kakak pertegas adalah dari segi tadi ya. Mengenai kebenaran dari epistemologi bahwa matematika benar. Mencari sebuah kebenaran ya. Nah, ilmu ekonomi juga mencari kebenaran. Iya kan? Kebenaran tentang manusia nih, kalau dalam mikro, apakah kita mengelola rumah tangga kita individu, rumah tangga swasta dan rumah tangga pemerintah ini memiliki sirkulasi yang baik ke tidak tentang aliran uang dengan aliran barang. Kan mikro kan begitu kan? Nah, secara epistemologi begitu, apakah aliran ini berjalan baik atau tidak? Tapi kan dalam kenyataan tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Nah, matematika juga memiliki epistemologi. Nah, kenyataan tadi dalam mikro tadi atau makro tadi itu hal yang tidak bisa kita definisikan loh. Seperti begini. Contoh, kenapa orang lain bisa jualan di toko? Kenapa orang Papua tidak bisa jualan di toko? Itu zaman dulu, mungkin sekarang sudah banyak. Itu pertanyaan itu sulit dalam konteks ekonomi. Orang ekonomi akan sulit menjawab itu. Akan sulit. Kenapa kita seperti itu? Nah, ini ya, hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Nah, kalau ontologi sama ya. Kita harus mencari kebenaran itu. Kalau kebenaran relatif berarti sama kayak tadi ya. Kita bisa bilang, oh dulu mungkin mereka begini, makanya tidak bisa jualan. Sekarang mungkin waktu yang akan datang akan begitu. Jadi kalau matematika dia konstan, dia bisa sampaikan bahwa kemungkinan akan begini. Itu yang disebut kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yang warna hijau ini secara matematika, saya ulangi terus. Bukan kebenaran mutlak, karena ada beberapa referensi kebenaran mutlak itu adalah teologis. Kebenaran yang hakikat itu, tapi tidak yang dimaksud dalam mutlak di sini berdasarkan matematika. Ya. Nah, relatif ini ya kenapa merah? Karena ada kaitannya dengan ekonominya. Matematika adalah bahasa. Bayangkan, kita tidak tahu bahasa Inggris, tapi kita bilang kalau kita tulis saja 1 tambah 1, 1 dunia ini akan tahu bahwa sama dengan 2. Tapi saya bayangkan saya pakai bahasa Merauke, saya bicara sama orang Barat pakai bahasa daerah saya, bilang 1 ya tambah 1, orang kan tidak mengerti. Orang tidak akan mengerti. Tapi simbol ini, simbol matematika itu bahasa, komunikasi. Kalian percaya ke tidak? Semua orang akan tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau kau tulis di papan. Orang akan mengerti itu. Tapi kalau kau mengucap bahasa, orang akan tidak mengerti. Mungkin saya dengan orang misalnya ada dari orang, saya orang Merauke atau orang misalnya dari Kinyen,
pakai bahasa, pasti orang Membramo Tengah itu tidak tahu. Atau orang Duga tidak tahu ini bahasa apa. Tapi kalau saya tulis 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti orang Duga, orang Kenya, atau orang Kenya, pasti tahu. Dia maksud ini matematika. Makanya matematika adalah bahasa. Di sini bahasa dalam artian komunikasi. Nah, ekonomi itu membutuhkan itu. Bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Sehingga benar bahwa matematika itu mengelahirkan ilmu pengetahuan baru. Salah satunya tadi limit tadi. Ya. Salah satunya tadi limit. Ya. Oke. Nah, ini metode pengkajian. Ya, ada 2 metode ini adik-adik bisa baca bahwa hal yang paling penting ini dialektika kita ya. Adik-adik dalam matematika diajari dialektika. Dialektika ini lawannya retorika. Ya, retorika itu kan ilmu yang mempengaruhi orang lain. Jadi bisa baca orang yang orasi itu, orang demo, orang orasi itu ilmu retorika. Ya, mempengaruhi orang lain. Namun di dalam matematika disebut dialektika. Dialektika ini adalah metode mencari kebenaran. Nah, di sini ada disebut tesis, antitesis, dan sintesis. Ya, ingat baik-baik ya. Dalam matematika, proses berpikir itu harus melalui 3 hal ini. Tesis, antitesis, dan sintesis. Ingat tadi yang pertama. Semua hal yang bisa dihitung tidak perlu diperhitungkan. Nah, ini proses pertentangannya ada di 3 ini. Nah, ini juga salah satu kunci juga. Mungkin yang saya pahami secara sederhana tentang tadi siapa yang bilang Rocky. Nah, dia paham ini. Bagi proses ini adalah melahirkan kesimpulan tadi ya. Kesimpulan tadi. Bahwa proses kau menyimpulkan kau akan kuliah di Uncen. Dia menjadi pengetahuan baru kalau melalui dialektika. Nah, dialektika ini metodenya kau harus melalui tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, tesis yang kita pertentangkan, dia melahirkan sintesis baru. Antitesis, ya, yang tentang tesis itu melahirkan sintesis baru. Tesis ini kesimpulan, bukan tesis S2 ya. Skripsi juga melahirkan kesimpulan. Ya. Ini bukan maksud tesis yang karya ilmiah yang strata 2, tidak. Tesis ini melahirkan kesimpulan. Nah, antitesis ini lawannya. Misalnya tadi, kau kuliah di Uncen. Nah, antitesisnya berarti jangan kau kuliah di Uncen. Paham ya? Tesisnya kesimpulannya harus kuliah di Uncen. Nah, kita butuh antitesis. Jangan kau kuliah di Uncen. Melahirkan sintesis yang baru. Paham ya? Seperti itu. Melahirkan sintesis yang baru. Sehingga itulah proses pertengkaran pikiran. Pikiran kalau disebut pikiran karena melalui proses dialektika. Proses dialektika juga harus lengkap melalui tesis, antitesis, dan sintesis. Selama dia masih hanya kesimpulan tesis, dia tidak bisa disebut sebagai kesimpulan. Karena harus ada hal yang pertentangkan. Sehingga melahirkan sintesis baru. Melahirkan sintesis baru. Akhirnya menjadi tesis lagi. Pengetahuan baru lagi. Sintesis melahirkan kesimpulan baru. Nah, kesimpulan ini bisa melahirkan pengetahuan baru. Itulah proses matematika ya. Proses matematika. Nah, sampai di sini proses berpikir deduktif ya. Deduktif itu begini adik-adik ya. Dari hal yang umum ke hal yang khusus. Kalau induktif itu dari hal yang khusus ke umum. Nah, kita ekonomi itu kalau bisa ya kalau saya sarankan kuantitatif ya. Berarti kita harus berpikiran deduktif. Ya, berpikiran deduktif. Dari hal-hal yang umum kita mengambil kesimpulan bahwa suatu objek tertentu ini begini, kesimpulannya begini. Contoh, kita hanya sampel saja berapa daerah kabupaten kota, kita katakan Otsus gagal.
Otomatis periode ini saja gagal. Kita generalisasi periode yang akan datang akan gagal juga. Itu berpikir deduktif. Ya. Nah, kita bisa pertentangkan itu melalui analitik atau sintetik. Kalau dia kumpul data, berarti lawanlah dengan analitik. Karena analitik itu dari hal yang tidak ada menjadi ada. Kalau sintetik itu dari hal yang sudah ada menjadi konkret, kita menguji, ya, lebih konkret begitu. Hal yang sudah ada kita uji dia. Nah, kalau misalnya kita ada data, misalnya misalnya adik-adik ya, misalnya kalau ada adik-adik di sini yang suka retorika di depan panggung ataupun di mana, jika ada argumen orang seperti itu, misalnya Otsus kali ini gagal, pasti periode berikutnya akan gagal juga. Nah, tinggal dia tahu orang ini dia ada data atau tidak. Kalau dia ada data, jangan lawan dengan sintetik. Tidak boleh, karena dia akan kuasai sintetik. Karena dia ada data. Karena sintetik itu dari hal yang ada, dia sudah benarkan itu, dan dia mau buktikan kebenarannya dia itu, bahwa Otsus yang akan datang akan gagal. Tapi misalnya adik-adik tahu bahwa orang ini tidak ada data, ya kan? Kalau macam tadi dia ada data, berarti lawan dengan analitik. Tapi kalau misalnya dia cuma ngomong aja, dalam forum dia ngomong saja, cuma bicara banyak, tidak ada data, lawanlah dengan sintetik. Lawanlah dengan sintetik. Dengan apa data? Seperti itu. Itulah kita bisa pakai dalam ekonomi, ya, dalam ekonomi. Bahwa kita lihat orang dia berbicara, oh dia pakai ini. Nah, kita lawannya dengan yang lain. Ya. Contoh yang paling mudah, kalau dia deduktif, kita lawan dengan induktif. Kalau dia berbicaranya induktif, kita lawan dia dengan deduktif. Tidak boleh dia induktif, kita lawan dengan induktif. Salah itu. Itu gagal berpikir itu. Sama kayak tadi adik tadi bilang itu. Pembuktian dan pemecahan masalah. Nah, ini kita gunakan analitik dengan sintetik untuk proses pembuktian atau pemecahan masalah. Nah, sehingga secara filsafat benar matematika ini dibutuhkan karena apa? Kebutuhan. Ingat ya, banyak orang pertanyakan begini, matematika itu lahir karena memang dia lahir tiba-tiba atau memang karena kebutuhan? Adik-adik harus bisa jawab. Kalau misalnya ada yang tanya, kok belajar matematika ekonomi itu memang matematika ekonomi itu lahir tiba-tiba lahir atau memang karena kebutuhan? Benar karena kebutuhan. Iya kan? Benar karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Tentang hidup. Manusia butuh matematika dalam hidup. Ya kan? Sehingga secara estetis ini kan tentang keindahan. Nah, akhirnya matematika ini bisa dipakai oleh ilmu lain. Misalnya fungsi limit ini orang bisa periksa deteksi jantung. Nah, ini kan fungsi limit. Dia memprediksi detak jantung kita sekian. Itu kan estetis, sebuah keindahan dari matematika. Awalnya dia natural science, dia bisa mendukung social science. Sehingga dia bisa melahirkan ilmu baru. Sehingga adik-adik harus yakin bahwa kita kuliah di ilmu ekonomi, jurusan ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih, memang membutuhkan matematika ekonomi, karena itu kebutuhan kita. Tapi kebutuhan itu relatif, ya, agar kita membedakan kita dengan matematika. Matematika kebenaran mutlak, tapi kita kebenaran relatif. Karena tadi, variabel ekonomi itu dia sangat dinamis. Ya. Hari ini benar, besok mungkin salah. Itulah kelemahan dari social science. Ya. Nah, ringkasannya seperti ini. Ringkas seperti ini ya. Nanti ada bisa baca. Bahwa logika berpikir kita harus rasional. Deduktif tadi, kebenaran. Bahwa memang matematika bisa membuktikan kebenaran. Bahwa matematika adalah kebutuhan. Kita simpulkan bahwa memang kita perlu belajar matematika dalam ekonomi.
Jadi adik-adik jangan tanya lagi dalam hati, kenapa dalam ekonomi kok saya harus belajar matematika? Adik-adik harus bisa menjawab sendiri. Jawabannya adalah kebutuhan. Ingat ya adik-adik ya. Adik-adik bisa tanya, ribetnya cuma mendapatkan kata kebutuhan aja kok ribet sekali. Dari sini kajian. Itulah berpikir rasional adik-adik. Bukan soal ribet dan tidak. Tapi mencari kebenaran itu memang ribet. Dan ingat, berpikir itu sulit. Makanya orang banyak cuma tahu menilai orang. Dia ini bikin barang gagal, bikin ini salah. Karena dia tidak bisa berpikir. Memang berpikir itu sulit. Makanya kebanyakan orang hanya menilai. Oke, sampai di situ mungkin ada ilmu yang kakak bisa bantu. Ada yang mau bertanya? Sudah lewat ini, 1:20.